Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah Zat yang memberikan kita kemudahan untuk belajar bersama. Kita memiliki keterbukaan untuk mau mengenal ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para hambanya. Dan itu satu nikmat yang luar biasa. Karena itu kata sebagian ulama bahwa kelezatan yang paling puncak di dunia adalah kelezatan ketika orang mengenal kebenaran. Sehingga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mendapatkan satu ayat yang baru atau pelajaran yang baru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun bergembira. Dan kita berharap semoga kondisi semacam ini juga ada pada diri kita, menjadi orang yang merasa gembira ketika mendapatkan satu ilmu yang baru, satu pelajaran yang baru. Karena itu bagian dari ciri orang baik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk dalam satu tema baru yang mengacu kepada sebuah buku berjudul Pengantar Kaidah Fikih Kubro. Pengantar Kaidah Fikih Kubro dan penerapannya dalam fikih muamalah. Buku ini ceritanya adalah sebuah modul yang kami siapkan untuk daurah tentang qawaid fiqhiyah diselenggarakan oleh kegiatan mahasiswa di UII, Universitas Islam Indonesia, dan diselenggarakan oleh salah satu yayasan mahasiswa di Yogyakarta, yaitu YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Awalnya hanya beberapa halaman kertas, beberapa lembar folio, kemudian kita kembangkan dan alhamdulillah menjadi sebuah buku yang bisa dijadikan sebagai modul dalam beberapa kajian. Dan buku yang ada di hadapan Bapak Ibu sebenarnya merupakan atau lebih banyak menyadur kepada satu karya yang ditulis oleh seorang profesor dalam masalah fikih qawaid fiqhiyah. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Siddiqi Burnu hafizahullah ta'ala. Dalam buku beliau Al-Wajiz fil Qawaidil Kulliyah. Al-Wajiz, satu buku ringkasan tentang kaidah kulliyah. Dan dari situlah saya banyak mengambil kesimpulan, kemudian bisa menjadi buku yang saat ini ada di hadapan Bapak Ibu. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian kaidah fikih. Kajian ilmu fikih memiliki banyak cabang. Salah satunya adalah kajian tentang kaidah fikih, al-qawaid fiqhiyah. Karena kajian ilmu fikih ada membahas usul fikih, ada membahas fikih tersendiri, ada membahas qawaid fiqhiyah, dan ada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Istilah qawaid fiqhiyah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah al-qawaid, kaidah, dan yang kedua adalah fikih. Kita akan memahami dua istilah ini, baik dari sisi tinjauan bahasa maupun istilah. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata al-qaidah. Al-qaidah sendiri dari kata qa'ada yaq'udu yang artinya menetap. Dalam bahasa Arab duduk itu disebut dengan qa'ada yaq'udu. Tempat duduk disebut dengan maq'ad karena dia tempat orang untuk menetap. Sehingga ketika orang sudah duduk, dia nggak banyak berpindah.
Kemudian karena itulah pondasi bangunan disebut dengan al-qawaid, karena dia menetap dan kokoh sehingga menjadi landasan bagi tembok yang dibangun di atasnya. Allah Ta'ala menceritakan tentang Ibrahim yang membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, pondasi-pondasi Baitullah, wa Ismail bersama Ismail. Dan Ibrahim ketika meninggikan pondasi Ka'bah, beliau menggunakan pijakan agar bisa lebih tinggi ketika beliau membangun Ka'bah. Nah, pijakan di situ ada bekasnya telapak kaki Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga dia menjadi maqam Ibrahim. Dan diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya maqam Ibrahim, batu pijakan itu dulunya nempel Ka'bah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, batu pijakan itu dijauhkan dari Ka'bah agar tidak mengganggu orang yang sedang tawaf. Sehingga mereka yang salat di belakang maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, mereka salat di belakang maqam Ibrahim, dia bisa mengambil posisi yang lebih jauh dari mataf, dari tempat orang yang melaksanakan tawaf. Karena kita bisa memahami secara fungsi, kalau memang batu pijakan ini adalah dipakai oleh Ibrahim ketika beliau meninggikan Ka'bah, maka kalau tempatnya di tempat yang jauh dari Ka'bah, itu tidak bisa maksimal. Karena itu dulunya batu pijakan itu nempel dengan Ka'bah, karena dipakai untuk pijakan dalam rangka bangun Ka'bah. Kemudian oleh Umar bin Khattab dijauhkan agar orang yang salat selesai tawaf bisa mengambil posisi lebih jauh dari tempat tawaf. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut pondasi tembok Baitullah dengan istilah al-qawaid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, yang artinya adalah pondasi. Kemudian makna kaidah secara istilah didefinisikan oleh para ulama dengan al-amrul kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsirah. Aturan yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam banyak perkara cabang. Sebagaimana pondasi, dia menjadi dasar di mana di atasnya bisa dibangun berbagai macam cabang. Sehingga tembok ada di atas, kemudian nanti ada atap dan seterusnya. Maka kaidah dalam istilah fikih atau kaidah dalam istilah menurut para ulama juga sama. Dia sebuah pondasi, kemudian cabang di atasnya banyak. Baik, kita mungkin tidak banyak kepentingan dengan pemahaman istilah di sini. Yang penting adalah Anda kasih garis bawah bahwa kaidah itu sesuatu yang sifatnya pokok dan dia memiliki banyak cabang. Selanjutnya, kita akan beralih kepada pengertian fikih. Kata fikih secara bahasa artinya faham. Allah berfirman menceritakan doanya Musa alaihissalatu wassalam. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul, lepaskanlah, 'uqdatam min lisani, ikatan dalam lisanku. Karena Musa alaihissalatu wassalam, beliau tidak lebih fasih dibandingkan Harun alaihissalam. Karena itu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini mau berdakwah kepada Firaun, maka beliau mohon agar lisannya itu dijadikan mudah untuk menjelaskan kebenaran. Dan disebutkan dalam kisah yang masyhur bahwa Musa alaihissalatu wassalam lidahnya cedal, dalam arti beliau kalau bicara itu tidak jelas. Dan itu jadi alasan Fir'aun untuk menolak dan menyudutkan Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika Fir'aun mendakwahkan atau ketika Fir'aun mendapatkan dakwahnya Musa. Fir'aun mengatakan, "Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin."
Akukah yang lebih baik ataukah orang ini yang hina? Sehingga dia merasa lebih baik dibandingkan Nabi dan menghina Nabi. Am ana khairun am hadzal ladzi huwa khair? Yang lebih baik aku ataukah orang ini yang hina ini? Orang yang hina ini maksudnya adalah Musa alaihissalam. Wala yakadu yubin, dan kalau ngomong enggak jelas. Sehingga Fir'aun menjadikan alasan tidak jelasnya Musa ketika bicara itu dijadikan sebagai alasan untuk menolak dakwahnya Musa alaihissalam. Baik, ini makna fikih secara bahasa. Artinya adalah paham. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik, maka yufaqihu fid din. Allah jadikan dia orang yang faqih dalam masalah agama. Faqih dalam masalah agama artinya adalah orang yang paham dalam masalah agama. Sementara makna fikih secara istilah didefinisikan oleh para ulama, fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, al-muqtasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Definisi ini sudah pernah kita bahas di kajian pengantar fikih jual beli. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang terkait dengan amalan zahir yang digali, disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Baik, ada 5 batasan ini ya. 5 batasan yang itu menjadi definisi ilmu fikih. Kita ulang, fikih adalah al-ilmu. Karena dia ilmu, berarti untuk bisa mendapatkannya caranya gimana? Dipelajari. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu dari hasil belajar. Sehingga bahan pengetahuan manusia yang berupa ilmu itu dari hasil usaha. Dari hasil usaha yaitu belajar. Karena dia bentuknya dari hasil usaha yaitu belajar, maka sifatnya terukur. Terukur artinya ada proses yang bisa dipahami. Ada tata cara, ada SOP yang bisa dimengerti oleh manusia. Berbeda dengan ilham. Kalau ilham itu bukan dari hasil belajar. Sehingga orang yang mendapatkan ilham, dia bukan hasil mencari, tapi hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilham itu seperti wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Hanya saja untuk ilham diberikan kepada selain Nabi. Diberikan kepada beberapa orang saleh sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibunya Musa, dan ibunya Musa bukan Nabi. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa an ardi'i untuk menyusui Musa melalui proses sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu Musa lahir, ibunya ketakutan karena nanti akan dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya Musa, lemparkan anakmu ke sungai. Anaknya dijaga oleh ibunya Musa, jangan sampai mati, ini kok malah disuruh untuk dilemparkan ke sungai. Akhirnya dikasih tabut, ya. Dikasih wadah bayi, kemudian ditaruh di sungai, kemudian dilabuh di sungai. Ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Dan istrinya Fir'aun senang sekali dengan bayi ini. Lalu dia minta kepada Fir'aun, kita rawat, biar kita jadikan sebagai anak angkat. Namun begitu Musa sampai di tempat ini, Musa menangis terus dan akhirnya mereka pun berusaha untuk mencari
siapa wanita yang bisa menyusui bayi ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan bayi itu kepada ibunya Musa. Begitu disusui oleh ibunya Musa, Musa diam dan merasa tenang. Akhirnya ibu dan anak tinggal di istana. Padahal sebelumnya mereka dalam kondisi ketakutan ditindas. Ibunya ketakutan, jangan-jangan nanti anaknya diculik, kemudian dibunuh oleh kerajaan. Tapi sekarang mendapatkan suaka keamanan dari kerajaan. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya orang kafir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka makar, Allah pun membalas makar mereka, dan sebaik-baik makar adalah makarnya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Karena itu di sini jemaah, kalau ilmu itu berdasarkan ta'allum, berdasarkan belajar, maka ilmu itu bisa didapatkan melalui proses. Dan prosesnya tadi kita katakan dia sifatnya terukur. Artinya bisa dijadikan sebagai SOP misalnya, atau dijadikan sebagai tata cara. Kamu kalau mau belajar caranya kayak gini, kayak gini. Sehingga mendapatkan ilmu atau ingin mendapatkan ilmu tapi tidak melalui proses seperti ini, maka itu bukan ilmu. Kowe nek pengen pintar, kamu kalau mau pintar, nanti nek kiainya sisa minumannya direbut, diminum. Kalau makanan sisa kiai dimakan. Ini Quran jadikan bubur, dimakan. Biar nanti kamu hafal Quran. Dan aneka kegiatan yang lainnya. Yang itu secara ilmiah tidak terbukti. Apakah ini bisa termasuk disebut sebagai belajar, kegiatan belajar? Kita sepakat mengatakan tidak. Ini minum sisa kiai, bukan belajar. Terus gimana hukumnya kayak gitu, minum sisa kiai? Ya sampaikan, Pak Yai, nyuwun pangapunten, ya, mohon maaf, itu minumannya masih sisa. Sunnah Nabi SAW itu suruh menghabiskan, bukan disisakan. Ya. Makanya kalau ada makanan kiai sisa, makanan atau minuman sang guru sisa, yang dilakukan bukan dinantikan untuk diminum, untuk dimakan, bukan minta kepada yang bersangkutan untuk menghabiskannya. Karena bagian dari sunnah Nabi SAW adalah makanan itu dihabiskan, bukan disisakan. Minuman dihabiskan, bukan disisakan. Baik. Terus kalau makan sisa, minum sisa seperti ini gimana? Ya boleh-boleh saja. Kan itu makanan yang halal. Cuman itu tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu. Karena ini bukan proses belajar. Ini bukan proses belajar. Bukan gara-gara minum sisa kiai, terus akhirnya ketularan pintar seperti Mbah Yai. Nah itu tidak ada proses belajar seperti itu. Karena sekali lagi, ilmu itu, kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapatkan dari hasil belajar. Bukan dengan cara seperti ini. Namun jamaah kita jumpai banyak orang yang ketika mencari ilmu, caranya nggak benar. Bertapa, atau apalagi misalnya makan buku, ya. Dan aneka cara yang lainnya, yang itu bukan proses belajar. Dan ilmu juga tidak bisa diwariskan. Dalam arti ketika ada orang yang dia berilmu, maka tidak serta-merta nanti anaknya langsung menjadi berilmu. Ketika bapak ini mati, maka anaknya berilmu, tidak bisa seperti itu. Kecuali jika ilmu itu dipelajari dari generasi atasnya. Imam Malik bin Anas rahimahullah diceritakan bahwa beliau punya anak laki-laki yang suka mainan merpati. Suatu ketika Imam Malik melihat putranya membawa burung merpati. Lalu Imam Malik mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yaj'alil ilma waratan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu itu sebagai warisan. Artinya, kalaupun orang tua yang soleh dan berilmu ini meninggal dunia, nggak bisa serta-merta terus anaknya
mendapatkan warisan dari ilmu bapaknya. Kemudian jadi pintar seperti bapaknya. Nggak bisa seperti itu. Sehingga siapa yang bisa mendulang ilmu dari orang soleh ini, jawabannya adalah siapapun yang belajar dari beliau. Meskipun sama sekali tidak ada hubungan nasab. Nggak ada hubungan kekerabatan. Dia orang lain. Bahkan dari luar kota. Bahkan dari luar negeri. Nggak ada hubungannya. Tapi dia bisa mendapatkan ilmu karena belajar kepada sang guru. Baik. Kemudian kita beralih ke batasan yang berikutnya. Bil ahkam, terkait masalah hukum. Asy-syar'iyyah, syariat. Hukum syariat itu ada dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum terkait status perbuatan hamba. Contohnya, ya ada 5 itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu adalah status perbuatan hamba. Perbuatan kayak gini apa hukumnya? Wajib. Perbuatan kayak gini apa hukumnya? Sunnah. Dia menyebutkan tentang status perbuatan hamba. Maka hukum taklifi tidak berlaku untuk mereka yang bukan mukallaf, binatang. Apa hukumnya binatang makan najis? Ya, binatang makan najis nggak ada hukum bagi dia. Cuma nanti konsekuensinya, kalau binatang ini mau dimakan manusia, nah itu berlaku hukum taklifi tadi. Contoh ya, lele makan bangkai. Apa hukumnya? Ya bagi lele nggak ada hukum. Kenapa nggak ada hukum? Dia binatang. Cuma nanti kalau kita mau makan lele dan lele ini makan bangkai, maka status lele ini menjadi hewan jalalah. Dan hewan jalalah termasuk binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Namun dia bisa berubah menjadi halal setelah menjalani proses tertentu, yaitu dikarantina selama sekian hari, dikasih makanan yang bagus, sampai akhirnya pengaruh bangkai itu hilang dari badan hewan ini, baru silahkan dikonsumsi. Ya. Karena itu, binatang boleh mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dulu pada waktu Nabi SAW dan para sahabat berangkat menuju Tabuk, ketika peristiwa perang Tabuk, mereka melewati perkampungan Nabi Saleh alaihissalam yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, kaum Samud. Dan Nabi SAW berpesan sebelum masuk ke perkampungan kaum Samud, ya. Nabi SAW berpesan, nanti kalau masuk kampung ini kalian harus mempercepat langkah kaki, jangan istirahat di situ, dan berusaha untuk nunduk takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena disinilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah menurunkan azabnya. Jadi di kampung itu seperti yang kita tahu, kaum Samud punya kelebihan, pandai memahat gunung, sehingga gunung itu dipahat, ya, dipahat lalu jadi rumah, dan mereka merasa hebat. Wah, kita punya kekuatan seperti ini, punya kehebatan seperti ini. Akhirnya mereka pun tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW berpesan, pokoknya kalau lewat di sini, percepat langkah kalian dan jangan istirahat, menunduk takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ada salah satu sahabat yang ngambil air di sumur di kampung itu. Mengambil air sumur di kampung itu. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ada yang kayak gini. Akhirnya Nabi SAW perintahkan agar air itu dikasihkan ke onta. Kemudian dikasihkan ke onta, diminum oleh onta. Tayyib. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i adalah hukum terkait batasan kegiatan hamba. Batasan kegiatan hamba itu maksudnya gimana, Pak? Ada syarat, ada wajib, ada rukun, ada nilai sah dan tidak sah. Sehingga dia berbicara dari sisi batasan kegiatan hamba.
Kamu kalau mau sholat, syaratnya ini. Wajib sholatnya ini. Rukunnya ini. Yang sunnah bagian ini. Sehingga amalannya ada batasan-batasannya. Nah, dua hukum itu disebut dengan hukum syariat. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Tayyib. Nah, berdasarkan batasan ini, bahwasanya ilmu ini berkaitan dengan hukum syariat, maka ilmu yang tidak berkaitan dengan hukum syariat nggak masuk kajian fikih. Misalnya ilmu tentang teori fisika, teori kimia, teori nuklir, itu tidak masuk dalam kajian fikih karena dia tidak berkaitan dengan ahkam asy-syar'iyyah. Nah, al-amaliyah yang terkait dengan amal, berarti yang tidak terkait dengan amal tidak masuk kaidah fikih. Tidak masuk dalam definisi fikih. Contohnya terkait i'tiqad, terkait keyakinan. Sehingga akidah itu tidak dibahas dalam ilmu fikih karena akidah tidak terkait dengan amal tapi terkait dengan keyakinan. Termasuk juga misalnya ilmu yang berbicara tentang masalah yang tidak ada hubungannya dengan fikih. Misalnya tentang tafsir dari sisi bahasa, kajian bahasa Arab dan seterusnya. Ilmu seperti ini bukan termasuk ilmu fikih karena dia tidak terkait dengan amal. Al-muqtasaba min adillatiha, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya. Kalimat disimpulkan menunjukkan bahwasanya dia dari hasil proses ijtihad. Maka fikih itu terukur. Tidak bisa orang sembarang ngomong. Dia harus berdasarkan proses ijtihad. Dan proses ijtihad itu terukur. Terukur artinya gimana? Ya, ada standarnya. Sehingga tidak serta-merta pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu bisa disebut sebagai pendapat hasil ijtihad. Makanya kalau orang itu ngomong dan dia ngawur, ngomong masalah fikih dan ngawur, mereka yang paham tentang masalah fikih ngerti ini ngawur. Bukan hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad itu tidak ngawur, beralasan dan alasannya cukup kuat. Karena itu untuk bisa mengetahui ini ucapan hasil ijtihad ataukah bukan, orang butuh piranti mempelajari ilmu usul fikih. Sehingga ketika dia paham ilmu usul fikih, ada seorang tokoh agama, bahkan tokoh nasional, tokoh agama nasional, dia bicara tentang masalah agama, tapi tidak berdasarkan kaidah ijtihad, nanti orang akan menilai ini ngawur. Mereka yang paham usul fikih akan menilai ini ucapan ngawur. Misalnya ya, ada salah satu tokoh ditanya, Pak Yai, kenapa Pak Yai mengatakan bahwasanya bunga bank itu bukan riba? Dalilnya apa? Oh, marah dia. Jangan tanya-tanya dalil. Aku ki gento, dudu ulama. Aku ki gento, dudu ulama. Saya itu preman, bukan ulama. Nah, kalau preman, kenapa ngisi pengajian? Dan dia bahkan membuka misalnya kesempatan yang mau ngundang silahkan, tarifnya sekian. Sementara dia sendiri ngaku preman. Artinya kita bisa tahu fatwa dia, pernyataan dia bahwasanya bunga bank itu tidak termasuk riba adalah fatwa yang ngawur, kesimpulan yang ngawur. Kalau hasil fikih melalui proses ijtihad, orang bisa menjelaskan dengan baik. Oh, kenapa ini tidak termasuk sesuatu yang haram? Penjelasannya kayak gini. Kenapa saya membolehkan ini padahal yang lain mengatakan kalau itu dilarang? Alasannya kayak gini. Karena disitu dari hasil proses ijtihad. Baik. Karena itu mendapatkan ilmu fikih bukan dari hasil mimpi, bukan dari hasil berhayal, tapi dari hasil ijtihad. Sehingga kalau ada kesimpulan fikih yang itu merupakan hasil mimpi, para ulama tidak mengakuinya. Contohnya, ya, ada satu doa yang masyhur, ya, doanya yaitu doa ketika sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu.
atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, doa sujud sahwi ini aslinya adalah hasil mimpi salah satu tokoh sufi, kemudian disebarkan secara umum di masyarakat. Bisa nggak ini disebut sebagai bagian dari fikih? Nggak bisa. Kenapa? Karena fikih itu bukan dari hasil mimpi. Baik. Terus apa manfaatnya ada ilham? Ada ada bisikan yang tujuannya untuk menguatkan batin seorang hamba. Kalaupun betul ada orang yang mengaku dia dapat ilham dan betul-betul dapat ilham, maka sebenarnya fungsi ilham itu sama sekali tidak memberikan tambahan bagi aturan syariat. Karena syariat ini sudah sempurna. Sehingga manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW tidak mungkin dia dikasih ilham oleh Allah untuk menyempurnakan syariat. Terus fungsinya apa? Fungsi ilham di situ hanyalah dalam rangka untuk menguatkan dirinya agar semakin yakin dengan kebenaran syariat. Bukan nambahi syariat. Baik. Nah. Misalnya ada orang yang beristihad. Lalu dari hasil istihadnya dia kesulitan untuk mendapatkan jawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepadanya, akhirnya dia pun tahu bagaimana jawabannya. Dan itu contoh ilham. Nah, kadang para ulama ketika membahas hasil penelitiannya, dia komentar, saya berusaha berkali-kali mempelajari ini tapi nggak nemu-nemu hasilnya. Akhirnya sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala arahkan saya untuk mempelajari buku tertentu yang tidak terkenal. Alhamdulillah ketemu jawabannya. Atau di posisi ketika dia sedang berzikir, di posisi ketika dia sedang beribadah kepada Allah, kemudian Allah kasih ilham, terus ketemu jawabannya. Nah, itu ilham. Dan orang mendapatkan ilham itu kan sifatnya pribadi, artinya orang lain tidak ngerti. Makanya ketika ada orang mengatakan saya ini dapat ilham, ya, saya bisa percaya, saya juga boleh tidak percaya. Saya boleh percaya dan boleh juga tidak percaya. Misalnya saya katakan, saya nggak percaya kamu dapat ilham. Kenapa? Nah, saya nggak yakin. Apa buktinya? Kamu mendapatkan itu sendiri. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu terukur, sehingga ada sejarahnya. Ya, Ustadz ini beliau ngajar fikih. Loh, kenapa? Oh, dulunya beliau itu pernah mondok di sini, pernah ngaji di sini, bahkan pernah kuliah di sini. Sehingga orang tahu apa? Riwayat sejarahnya. Dari situ orang bisa ngerti berarti dia sudah punya ilmu tentang masalah ini. Karena memang sekolahnya fokus di situ. Belajarnya fokus di situ. Nah, itu contoh bagaimana ilmu itu sifatnya terukur, sedangkan ilham itu tidak terukur. Kita bisa bandingkan dua hal ini. Min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Disebut dalil yang rinci karena dalil itu ada dua. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali artinya dalil global. Sedangkan dalil tafsili artinya dalil yang rinci. Dalil ijmali contohnya apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadalah kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Di situ ada dalil ijmali. Sehingga dalil ijmali ini apakah bisa dipakai untuk pendalilan bahasanya salat itu wajib? Tidak bisa. Yang kedua adalah dalil tafsili. Dalil tafsili itu dalil yang rinci, yaitu berkaitan langsung dengan amal tertentu. Misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Dia berkaitan dengan amal tertentu. Baik. Kemudian gabungan dari dua kata di atas, yaitu qawaid dan fiqhiyah, maka jadilah qawaid fiqhiyah dan menjadi istilah baru, menjadi ilmu baru juga yang didefinisikan oleh para ulama, al-amrul kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsirah tufhamu ahkamuha minhu. Aturan yang bersifat umum, general, yang dapat diterapkan pada banyak masalah cabang untuk memahami hukum cabang dari aturan itu. Ini keterangan As-Subki dan kami kutip dalam kitab Al-Wajiz fi Idahil Qawaid Fiqhiyah Al-Kubra.
Wallahu a'lam. Baik. Kita coba bantu dengan tulisannya. Baik jamaah, materi kita adalah tentang qawaid fiqhiyah, dan tadi telah kita sampaikan bahwa qawaid fiqhiyah itu salah satu di antara cabang ilmu fikih. Seperti yang kita tahu begini ya, ilmu itu semakin kemana ini? Semakin ke sana itu semakin melebar. Ya. Semakin melebar dalam arti dia semakin memiliki banyak cabang. Makanya dia semakin dipelajari, nanti cabangnya semakin banyak. Dan itu tidak hanya berlaku dalam ilmu agama, termasuk juga berlaku dalam ilmu dunia. Seperti misalnya ya, mungkin di masa silam, sebelum sains itu berkembang pesat, orang memahami bahasanya ilmu sains ya, atau ilmu kimia ya kayak gini, ilmu fisika seperti ini. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu dibagi-bagi lagi. Ada fisika yang belajar bumi, ya, geofisika, ada fisika yang belajar tentang bebatuan khusus, jadi ilmu tertentu, bahkan jadi jurusan geologi. Ada fisika yang belajar khusus masalah listrik, ada yang listrik arus kuat, listrik arus lemah, ada yang khusus bahas masalah apalagi misalnya bahas masalah bangunan. Dan itu juga ada dua, ada yang dari sisi estetika dan ada yang dari sisi etika, ya. Ada ilmu arsitek, ada ilmu sipil, teknik sipil, dan aneka yang lainnya. Dalam agama juga demikian. Dulu para sahabat mereka belajar kepada Nabi SAW dari ceramah yang beliau sampaikan, kuliah yang beliau sampaikan, dan itu campuran. Ada tafsir, ada akidah, ada masalah fikih, ada akhlak, campuran. Sehingga waktu itu orang yang berilmu adalah mereka yang punya banyak hadis dan memahami kandungan dari hadis, dan belum dikelompokkan menjadi ilmu kecil-kecil. Akhirnya sejalan dengan perkembangan zaman, dari sekian banyak dalil itu dikelompokkan. Ya. Sehingga dalam satu hadis, misalnya dalam satu hadis di sana ada banyak pelajaran. Ada pelajaran dari sisi akidah. Ada pelajaran dari sisi fikih. Ada pelajaran dari sisi adab. Ada pelajaran yang ditinjau dari sisi ilmu hadis. Dan ada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Lalu ini dikelompokkan menjadi ilmu-ilmu tersendiri. Ya. Baik. Nah, begitu jadi ilmu, awalnya dia satu satuan ilmu, ya, sebuah satuan ilmu yang masih cukup global. Cukup global dalam arti rinciannya tidak banyak. Akhirnya semakin jauh ke sana, semakin dirinci, maka dia semakin melebar. Ya. Sehingga termasuk juga ilmu fikih. Ilmu fikih juga mengalami situasi seperti itu. Dulunya fikih itu sangat umum, sangat global. Makanya Abu Hanifah yang dinilai oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai bapak ilmu fikih. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, kullu faqihin iyalu Abi Hanifah. Semua ahli fikih itu turunannya Abu Hanifah. Semua ahli fikih itu keturunannya Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah disebut dengan bapak ilmu fikih. Abu Hanifah sendiri mendefinisikan ilmu fikih itu ma'rifatu an-nafsi ma lahu wa ma alaihi.
Kata Abu Hanifah, ilmu fikih itu ma'rifatun nafsi ma lahu wa ma alaihi. Ilmu fikih adalah mengenal apa yang menjadi hak sebuah jiwa dan apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Sehingga bahasa lainnya ilmu fikih itu mengenal hak dan kewajiban. Mengenal hak dan kewajiban. Ini definisi ilmu fikih menurut keterangan Abu Hanifah. Nah, dan hak dan kewajiban itu sifatnya sangat luas. Ya. Artinya dia mencakup hak dan kewajiban dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah adab, dalam masalah tafsir, dan yang lainnya. Baik. Kemudian sejalan dengan perkembangan zaman, karena ini terlalu luas, ya, yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan al-fiqhul akbar. Makanya fikih dengan definisi Abu Hanifah itu disebut dengan al-fiqhu al-akbar. Fikih besar. Cakupannya terlalu umum. Oleh para ulama dibuat lebih sempit lagi dan jadilah sebuah definisi yang tadi sudah kita bahas, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ada 5 batasan tadi. Baik, saya tidak perlu mengulang. Nah, ilmu terkait hukum fikih ini ada banyak cabang ternyata. Ada yang bahas fikih tersendiri, Ada yang bahas usul fikih. Ada yang bahas qawaid fikih. Nanti insya Allah akan kita sebutkan, ada pembahasan apa perbedaan antara usul fikih dengan qawaid fikih. Kemudian ada yang bahas sekarang lagi mulai banyak digencarkan nazariyat fiqhiyah. Nazariyat fikih. Bahasa lainnya diskusi mendalam tentang fikih. Dan masih ada beberapa cabang-cabang ilmu yang lainnya. Nah, ini di Fakultas Syariah. Ya. Di Fakultas Syariah itu dibuat lebih rinci. Nanti fikih ini yang paling banyak ya. Ada fikih ibadah, ada fikih usrah, fikih muamalah, ada fikih keluarga, dan seterusnya. Baik. Ini tentang gambaran umum dari sisi ilmu fikih. Kemudian jemaah, kita fokus di bagian ini. Kita membahas ilmu qawaid fikih. Qawaid tadi adalah kaidah yang dia ibarat sebuah pondasi sehingga nanti bisa dibangun tembok di atasnya. Makanya semakin kuat pondasi, ada peluang untuk membangun tembok di atasnya semakin kuat. Karena itu kalau orang tidak punya kekuatan pondasi, kemudian dia mau membangun sesuatu yang megah di atasnya, gampang roboh. Karena itu, jika orang ingin memiliki ilmu yang bagus terkait ilmu tertentu, maka pondasinya harus kuat. Dan itu berlaku bagi semua ilmu. Baik ilmu fikih, ilmu akidah, maupun yang lainnya. Baik. Karena itu kalau orang belum memiliki pondasi yang kokoh, tapi dia sudah belajar ilmu fikih yang terlalu jauh, biasanya lebih gampang goyang. Makanya kita belajar pondasi ini, tujuannya biar lebih mudah mengenal bagian atas. Karena itu di buku saya sebutkan ya, beberapa manfaat dari ilmu fikih atau ilmu usul fikih, ilmu qawaid fiqhiyah. Manfaat belajar ilmu qawaid fiqhiyah.
Kata Al-Qarrafi, kullu fiqhin lam yukharraj 'ala al-qawaid falaysa bi syai'. Semua fikih yang tidak diturunkan dari kaidah itu tidak ada nilainya. Maksudnya adalah kurang kuat. Setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari oleh kaidah, maka bukan fikih yang kuat. Sehingga kalau ingin punya ilmu fikih yang kuat, belajar kaidahnya. Karena itu di antara manfaat memahami qawaid fikih yang pertama adalah mengelompokkan bagian-bagian yang terpisah dalam fikih untuk disatukan dalam satu aturan yang universal dan menyeluruh. Ya. Contohnya, misalnya, MLM nggak boleh. Terus apa lagi? Jual beli mancing yang di situ nggak jelas. Apakah nanti bisa dapat ikan, nggak dapat ikan? Oh, itu nggak boleh. Undian berhadiah berbayar nggak boleh. Ini nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya kita buat kaidah. Kenapa ini semuanya nggak boleh? Oh, kaidahnya adalah karena transaksi yang mengandung gharar itu dilarang. Contoh yang lain. Kamu kalau ngutangi orang, ngasih hadiah nggak boleh. Ngasih tambahan duit disepakati nggak boleh. Ngasih layanan jasa yang disepakati juga nggak boleh. Loh, kenapa? Nah, terus kita buat sebuah kaidah. Oh, karena ini kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Nah, kita kalau paham kaidah seperti ini, digoyang ke arah manapun, pegangin kaidah, bisa ngasih jawaban. Bisa tahu arahnya. Oh, ini karena semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Contoh yang lain. Ada banyak kasus akad komersil. Ijarah, istisna, akad salam, akad ini dan seterusnya. Terus kita kebingungan. Kenapa ini tidak boleh? Katanya kalau orang misalnya bayar sesuatu tapi dia nggak dapat apa-apa, itu tidak boleh. Termasuk kezaliman misalnya. Atau dia bayar, tapi yang dia dapatkan nggak jelas, itu juga tidak boleh. Itu kenapa? Nah, terus Anda simpulkan, oh di sini ada kaidah. Dalam akad komersil berlaku kaidah keseimbangan antara iwad dengan muawwad. Nah, dari situ kita bisa membahas banyak kasus dengan satu atau dua kaidah. Dan di buku saya kasih contohnya ada banyak keringanan yang diberikan syariat karena sebab tertentu. Misalnya boleh sholat sambil duduk bagi yang tidak sanggup berdiri. Boleh tayamum bagi yang sakit, boleh tidak puasa bagi yang sakit dan seterusnya. Kemudian kita gabungkan menjadi kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada kesulitan, maka dalam syariat ini mengharuskan adanya kemudahan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, memudahkan menghafal permasalahan fikih yang begitu luas. Karena dengan menguasai kaidah, seseorang dapat menguasai banyak masalah fikih tanpa harus menghafal masing-masing kasus. Al-Qarrafi mengatakan, "Wa man dabadal fiqha biqawaidihi istaghna an hifzi aktsaril juz'iyat. Lindirajiha fil kulliyat." Siapa yang menguasai fikih melalui kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh menghafal banyak sekali rincian permasalahan fikih cabang. Karena kasus fikih itu bisa diturunkan dari kaidah fikih yang sifatnya global. Di sini saya kasih contoh, misalnya hadiah terlarang dalam transaksi utang. Nggak boleh ada layanan dalam transaksi utang. Dan seterusnya. Lalu kita kasih kesimpulan, ada kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat itu riba. Kemudian memahami kaidah fikih membantu orang yang belajar fikih untuk mengerti metode fatwa. Memudahkannya untuk mencari hukum ketika menemukan permasalahan yang baru. Misalnya, kita sudah sangat sering menyampaikan penjelasan tentang menjual barang yang tidak dimiliki.
dan rincian-rinciannya. Nah, dari situ Anda kalau lihat alurnya nanti akan bisa menemukan satu kaidah. Oh, berarti kalau modelnya kayak gini tidak boleh, ini masuk kali bil kali. Sudah nemu seperti itu, jika ada kasus baru, masalah baru, kita bisa pahami. Oh, ini sudah pernah difatwakan oleh Ustadz Erwandi, sudah pernah difatwakan oleh Ustadz Arifin Badri, ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Ilahnya sama. Karena kasusnya mirip. Ya meskipun detailnya beda, tapi kasusnya mirip. Anda sudah bisa memberikan penilaian. Memahami kaidah fikih dapat membantu orang yang belajar fikih terhindar dari kontradiksi dalam masalah fikih. Di antara latar belakangnya karena setiap kasus dikelompokkan pada masing-masing kaidah yang berbeda. Sehingga misalnya, oh ini masuk bagian riba, ini masuk bagian goror. Jangan semuanya ditutup riba. Ya. Kadang ada orang yang misalnya mengklaim, itu nggak boleh tat ya, karena riba tat, itu kan riba toh tat. Nah, tanyanya itu kan riba toh tat. Ya. Ribanya di mana? Ini bukan riba, ini masalah goror. Dan masalah goror dengan riba itu beda. Itu tidak boleh saja kalau kayak gitu. Itu goror saja. Padahal itu bukan goror. Itu dolim. Dan masalah kedoliman dengan goror itu beda. Sehingga orang kadang tidak ngerti. Ini masuk di kaidah goror, kaidah riba, atau kaidah dolim. Akhirnya semuanya dipentung riba. Dalam MLM, kita tidak menjumpai ada riba. Tapi adanya goror. Cuman untuk mencari ini apakah goror yang muktabar atau ghair muktabar, perlu dilihat detailnya. Karena kalau riba 100% tidak boleh, kalau goror ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Kemudian yang kelima, memahami kaidah fikih dapat membantu orang yang belajar fikih untuk memahami maqasid syariah. Sehingga kalau kita paham kaidah dan kita belajar fikih, nanti kita tahu apa tujuan besar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan seperti ini. Apa tujuan besar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seperti ini. Kenapa transaksi uang dengan uang itu tidak boleh kecuali dengan syarat tertentu. Yang itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam riba. Kalau enggak riba nasi'ah, riba fadl. Kecuali kalau dia memenuhi syarat tertentu. Terus kita bisa memahami. Oh, ini karena syariat menghendaki agar uang hanya menjadi alat tukar dan bukan komoditas. Dan ternyata hikmahnya adalah dalam rangka untuk menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat. Sehingga tidak terjadi bubble ekonomi disebabkan karena transaksi uang yang dominan, peredaran uang dominan, sementara tidak diimbangi dengan peredaran barang. Baik, saya kasih contoh ya. Kehebatan Ibnu Abbas dalam beristimbat terhadap hukum. Ada dua hadis yang itu dapat kita atau dengan kita melihat keterangan Ibnu Abbas kita bisa tahu betapa cerdasnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama hadis tentang larangan orang kota menjualkan barang orang desa. Menjualkan barang orang desa. Maksudnya gimana? Ada orang desa atau ada orang kampung yang dia bawa barang hasil panen di kampung. Dia datang ke kota. Sampai di kota, dia ditawari oleh orang pasar di kota itu, Pak, gini aja saya jualkan. Bapak kan tidak tahu harga di sini. Saya jualkan, nanti Bapak kasih saya persen berapa, terserah. Misalnya 2% atau 3% dari hasil total penjualan. Nabi SAW melarang seperti itu. Beliau bersabda, La yabi' hadirun libadin. La yabi' hadirun libadin.
Janganlah orang kota, hadir itu orang kota, menjualkan barang milik orang Badui, orang desa. Sahabat Ibnu Abbas memahami hadis ini dengan sangat bagus. Murid beliau, Tawus bin Kaisan, ketika mendengarkan hadis ini dari Ibnu Abbas, beliau bingung. Maksudnya gimana ini? Nggak boleh orang kota menjualkan milik orang desa. Kalau orang kota ngadang orang desa yang masuk pasar kemudian dikulak semuanya, itu tidak boleh. Itu namanya talaki rukban. Karena itu bisa merugikan orang desa. Kalau ini kenapa tidak boleh? Karena orang desa tidak ngerti harga di pasar. Kalau dia dibantu menjualkan kan berarti dia membantu untuk menjualkan barang sesuai dengan harga pasar. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Dan kata Ibnu Abbas, ketika ditanya oleh Tawus, kenapa itu tidak boleh? Kata Ibnu Abbas, maksudnya gimana? Nggak boleh itu. Laisa bainahuma simsar. Tidak boleh ada makelaran di antara keduanya. Sehingga memakelari orang ketika mau menjual sesuatu di pasar itu tidak boleh. Memakelari orang di sini ya, orang kampung yang dia belum tahu harga pasar yang sebenarnya, itu tidak boleh. Biarkan dia menjual sesuai dengan harga yang dia inginkan di pasar. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, da'illaha yurziku ba'dahum ba'dah. Biarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada sebagian hamba. Da'illaha yarzuqu ba'dahum bi ba'din. Berikan Allah ngasih rizki kepada sebagian hamba dengan dihadirkan hamba yang lain. Ketika orang desa ini menjualkan atau menjual barang sendiri, maka harga barang itu akan menjadi lebih murah. Baik. Yang kedua, kasus larangan menjual barang sebelum diterima. Sebelum diterima. Ibnu Abbas ketika ditanya, kenapa itu tidak boleh? Kata Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya adalah dirham ditukar dengan dirham. Sehingga di situ tidak ada jual beli. Kata Ibnu Abbas, hakikatnya duit ditukar dengan duit. Nah, kalau hakikatnya seperti ini tidak boleh. Dan yang beliau maksud di situ adalah contohnya kayak gini ya. Saya beli semen di toko besi, saya transfer, tapi semennya saya taruh di situ. Lalu saya pasarkan, ketemu si A. Kemudian si A beli semen yang sudah saya miliki. Kemudian saya minta si A untuk bayar. Lalu saya hubungi toko besi, tolong antarkan semennya si A, semen saya ke tempatnya si A. Alamatnya di sini. Itu kata Ibnu Abbas, hakikatnya uang ditukar dengan uang. Nah, itu contoh ketika orang paham tentang kaidah, dia bisa memahami banyak kasus dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Baik. Selanjutnya, kami persilakan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu. Kita dahulukan dengan membaca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dapat fasilitas COP atau Car Ownership Program dari perusahaan yang cicilannya dipotong dari gaji tiap bulan dengan porsi 25% dari nilai barang, periodenya 5 tahun. Namun PT kami menunjuk pihak leasing untuk pengadaannya. Dalam perjanjian, bila kami resign sebelum 5 tahun, ada opsi menebus mobil atau opsi tarik mobil dan bayar penalti. Status kepemilikan mobil atas nama leasing. Biaya maintenance dan lain-lain ditanggung leasing. Kami perjanjian dengan HRD PT, namun isinya menyetujui perjanjian dengan leasing. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, ini cukup kompleks pertanyaan yang disampaikan. Dan kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan, intinya perusahaan bekerja sama dengan lembaga ribawi untuk pengadaan kendaraan bagi para karyawan, dan nanti karyawan akan membayar dengan
cicilan utang, cicilan gaji atau atau dia cicil sendiri. Wallahu ta'ala alam, jika di situ ada transaksi riba, misalnya bunganya ditanggung oleh perusahaan. Betul karyawan nggak bayar bunga, tapi bunganya ditanggung oleh perusahaan, maka kita hindari yang seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak ada transaksi riba, sehingga skema yang terjadi adalah pihak perusahaan beli mobil dari dealer. Kemudian setelah dimiliki mobil itu, dijual kepada karyawan secara kredit tanpa bunga. Sehingga dulu belinya 100, dijual 100. Nah kalau seperti itu insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Maka kita ingin. Silahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada. Silahkan. Maaf, Ustaz, mau nanya. Mohon volume televisinya dikecilkan, Pak. Udah. Nah. Jadi gini, Pak Ustaz. Yang kemarin itu di produsen kan membebani pajak kepada konsumennya. Nah, kalau dengan persentase gitu. Terus kalau konsumennya bayarnya pakai kartu kredit, itu apakah pajak dengan tambahan itu persentase itu apakah merupakan riba? Baik. Cukup ya? Ya. Cukup. Ya. Jika konsumennya bayarnya pakai kartu kredit, apakah itu termasuk riba? Yang kami ketahui nggak ada hubungannya antara pajak dengan kartu kredit di sini. Dalam arti dia mau bayar pakai kartu kredit maupun bayar pakai tunai, sama-sama itu adalah pembayaran yang menjadi hak bagi produsen. Maksud saya adalah produsen telah memproduksi barang. Karena dia sudah memproduksi barang, maka dia kemudian dijual kepada klien, kepada konsumen, maka dia berhak untuk mendapatkan pembayaran. Nah, karena di situ ada pajaknya, produsen membebankan nilai pajak itu kepada konsumen. Nah, selanjutnya di situ ada tambahan PPN 10%. Di posisi ini, produsen tidak memiliki pajak tadi 10%. Dia hanya memberikan info, Bapak kena pajak, dan pajak Bapak bisa dititipkan ke kami, dan nanti akan kami bayarkan. Nilainya 10% dari harga barang. Nah, ketika seperti itu dilakukan, maka yang terjadi bukan pihak produsen mendapatkan tambahan disebabkan karena adanya kartu kredit. Nah, bayarnya pakai kartu kredit maupun debit itu sifatnya hanya sebatas metode pembayaran teknis dan tidak ada kaitannya dengan hukum keberadaan pajak tadi. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Baik. Saya ulang ya, karena teleponnya putus. Jadi, bayarnya mau pakai kredit maupun pakai kartu debit, itu kan urusan konsumen dengan bank. Bukan urusan produsen dengan konsumen. Maka Anda dibayar pakai kredit, pakai kartu kredit maupun pakai kartu debit, itu bukan urusan Anda. Satu. Yang kedua, keberadaan pajak itu adalah kewajiban konsumen yang harus dibayarkan oleh konsumen, bukan kewajiban Anda. Tapi Anda hanya meminta kepada konsumen, silakan dititipkan ke kami, karena nanti Dirjen Pajak akan nagih ke tempat kami. Ya. Kemudian pajak itu Anda tampung, dan karena sudah dideklarasikan sebagai pajak, wajib bagi Anda untuk menyerahkan semua itu ke negara. Karena tadi akadnya adalah 10% untuk negara. Wallahu a'lam. Oke. Kita coba bacakan pertanyaan melalui ya. Baik, kita angkat dulu teleponnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya pernah mau beli cemilan gitu ya. Kemudian lihat iklan di story WA. Ketika ketemu iklan yang cocok, kemudian saya menghubungi pedagangnya, nanya ini itu, harganya, udah tertarik. Terus saya pesen. Kemudian pedagangnya dengan enteng bilang, maaf, ini nggak dijual, soalnya belum ada pembeli lain yang beli. Pedagang seperti itu boleh saya Ustaz menawarkan dagangan, tapi ketika kita tertarik mau beli, dia menjawabnya seperti itu. Baik. Terus pertanyaan kedua, saya juga pernah beli baju, kemudian ada cacat gitu ya, saya menghubungi pembelinya,
terus disuruh ngembaliin. Terus dikirim lagi yang gantinya ternyata masih bermasalah lagi. Terus saya disuruh kirim lagi. Nah, berarti kan saya udah bolak-balik ngirim barang itu kan ada ongkirnya ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu tuh ongkirnya harusnya yang nanggung siapa ya Ustaz ya? Baik. Itu aja pertanyaannya Ustaz. Syukran sebelumnya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallah. Ada orang yang menawarkan barang, tapi ketika datang pembeli, dia malah nggak jadi menawarkan. Ya. Terus gimana ini? Ya, kalau memang itu nggak jadi untuk dijual, maka sebaiknya tidak ditawarkan. Kecuali kalau misalnya barang itu akan kami jual, tapi dengan volume tertentu. Misalnya baru bisa kami produksi, baru bisa kami jual, kalau yang pesan sampai 10 orang. Berarti harus disebutkan dalam penawaran. Kami menjual barang ini, namun baru bisa kami produksi jika ada 10 pemesan. Nah, kalau ada orang yang pesan, dia tahu ini tidak langsung diproduksi, nunggu dulu sampai ada pemesan yang lain. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah, berarti tidak ada nilai kebohongan, tidak mengecewakan orang yang sudah pesan dan seterusnya. Terus kalau sudah pesan ternyata dia nggak jadi jual gimana? Ya secara hukum tidak mengikat, ya, karena tidak ada akad. Ya. Sehingga ibu di posisi baru pesan, tidak ada akad apapun, karena tidak ada akad berarti secara hukum tidak mengikat. Sebagaimana pembeli berhak untuk membatalkan karena belum akad, penjual juga berhak untuk membatalkan dengan alasan yang sama, yaitu belum akad. Selanjutnya tentang masalah cacat. Karena jual belinya online, berarti harus kirim ulang, kirim balik, dan itu butuh ongkir. Siapa yang nanggung ongkirnya? Yang nanggung ongkirnya adalah penjual. Kok bisa? Karena cacat di sini bukan kesalahan konsumen. Konsumen punya hak untuk mendapatkan barang dalam kondisi selamat, ya, mendapatkan barang dalam kondisi selamat sampai di tempatnya, dan kewajiban dia adalah bayar harga barang plus biaya ongkir pertama. Kalau ongkirnya nggak gratis. Nah, ketika ada cacat, berarti itu kesalahan siapa? Kesalahan penjual. Maka seluruh konsekuensi yang disebabkan karena kesalahan penjual ditanggung oleh penjual. Sehingga nanti dikembalikan ke penjual dan ongkir ditanggung oleh penjual. Wallahu a'lam. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita invest uang, kemudian oleh uang disebutkan disalurkan ke petani untuk modal penanaman atau peternakan, kemudian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, mendapatkan bagi hasil yang persentasenya sudah ditentukan awal. Ini bagaimana? Diperbolehkan. Baik. Jika sesuai kaidah yang kemarin kita sampaikan ya, kalau investasi kemudian nanti ketika untung ada bagi hasil, tadi gimana? Modal dibaca ulang. Modal penanaman atau peternakan, kemudian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan mendapatkan hasil dari persentase yang sudah ditentukan di awal. Persentase modal atau persentase hasil? Tidak disebutkan. Baik, karena tidak disebutkan. Kalau persentase modal tidak boleh, karena itu sama dengan riba. Kalau persentase dari hasil diperbolehkan. Dan kami sarankan silakan Anda simak kembali kajian di pertemuan kemarin yang bahas tentang kaidah dalam masalah mudharabah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, tadi kan Ustaz sampaikan setiap hutang tidak boleh ada manfaat, Ustaz ya. Kondisinya bagaimana kalau kondisinya gini Ustaz, ada saudara yang selama ini ada beberapa saat ini butuh bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kita berikan hutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi mereka
sudah anak kasih hutangan sebanyak 3 kali, karena jaminannya istilahnya karena kita lagi mau menjual barang yang harta warisan, jadi nanti akan dikompensasi pembayarannya itu setelah uang warisan itu laku, Ustaz ya. Berarti kan satu, anak punya akad hutang piutang dengan saudara anak ini, satu. Tapi selama berjalan juga anak bantu untuk kasih modal ke dia, Ustaz. Istilahnya entah modal anak kasih barang untuk dijualin, terus mereka setor ke anak atau jadi reseller. Nah, kadang anak juga jualanannya orang tersebut itu suka anak beli gitu, Ustaz. Nah, kan istilahnya berarti anak sudah punya 2 akad, satu akad hutang piutang, terus kedua anak berakad sebagai berakad jual beli, Ustaz. Kalau kayak gitu, misalnya saudara anak itu memberikan manfaat seperti dia mengantarkan hasil jualanannya, terus anak kasih lebihan, itu ada kaitannya nggak, Ustaz, dengan anak utang piutang anak yang sebelumnya? Baik, pertanyaan kami, apakah saat ibu memberikan utang, ibu memberikan syarat, saya mau kasih utang ke kamu asal kamu mau menjualkan barang saya? Oh enggak Ustaz. Ada. Justru kami justru gini, Ustaz, kami kasih 2 opsi gitu, karena memang qadarullah ini kondisinya setelah pandemi ini terutama, Ustaz ya, kan kondisinya drop sekali. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari juga susah, makanya akhirnya udah kompensasi dari hasil penjualan nanti hutangannya di situ. Tapi karena melihat kalau hanya memberikan ikannya saja, Ustaz, kan nggak akan terus bisa itu, Ustaz, cukup. Nah, makanya akhirnya kami bilang ya udah, kami istilahnya keluarin uang lagi, tapi bukan untuk minjemin dia, tapi kami gunakan khusus untuk modalin dia. Gitu loh. Entah itu barangnya itu kita beli dulu terus dia yang ngambil setor ke kami, atau misalnya dia jadi reseller dengan satu barang yang kami jual misalnya gitu, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Baik. Barakallah. Insya Allah dari apa yang Ibu sampaikan cukup jelas dan jawabannya diperbolehkan. Karena di situ tidak ada unsur menggabungkan antara akad utang dengan jual beli atau akad utang dengan mudharabah. Dalam arti Ibu tidak menyampaikan sebagai syarat, saya mau memberikan utang ke kamu asal kau jualkan barang saya. Tidak ada syarat seperti itu. Bahkan tujuan Ibu memberikan modal tambahan setelah akad utang piutang, yang itu tidak ada hubungannya dengan akad utang. Anda ngasih bantuan dalam bentuk utang, kemudian Anda ngasih bantuan yang kedua dalam bentuk modal. Tujuannya modal itu diberikan dalam rangka untuk membantu menaikkan perekonomian saudara Ibu. Sehingga insya Allah tidak ada masalah. Berarti yang terjadi di situ adalah akad sosial 2 kali. Pertama membantu dalam bentuk utang, dan yang kedua membantu dalam bentuk membukakan peluang usaha baginya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.